Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab tauhid oleh Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi hafizahullah rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang dilarangnya bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan dengan bab yang ke-13. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab tentang merupakan bagian dari kesyirikan adalah mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang membahas tentang mohon perlindungan, karena memohon perlindungan ini adalah ibadah. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Dan isti'adzah itu adalah bersandar, memohon perlindungan, memohon sandaran kepada sesuatu yang dimohonkan dari sesuatu tersebut. Maka memohon perlindungan dari satu keburukan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbuatan ini disebut dengan perbuatan yang syirik. Nah, al-isti'adzah itu adalah al-iltija, yaitu bersandar, ya, wal-i'tisam, dan berpegang teguh kepada yang seorang bersandar padanya. Nah, oleh karena itu seorang ketika dia berlindung terhadap sesuatu karena takut akan sesuatu itu, ini harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dialah yang bisa memberi manfaat, dan hanya Dia yang bisa melindungi seorang dari yang ditakutinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata tentang isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah taala. Isti'adzah itu, mohon perlindungan itu adalah ma yaqumu bil qalbi, sesuatu yang terungkap dari hati seseorang untuk dia berlindung di hadapan Ar-Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memohon atau mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla, serta merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'adzah itu adalah amalan hati. Amalan hati diungkapkan di atas lisan. Karena isti'adzah itu pada hakikatnya seorang betul-betul dengan hatinya dia berlindung kepada Allah. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang isti'adzah ini. Ya, Allah menyebutkan tentang isti'adzah ini dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat
Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Jadi Allah perintahkan, dan sekiranya kamu benar-benar digoda, dirayu oleh syaitan dengan satu godaan, satu rayuan, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Berarti isti'adzah ini perintah. Siapa memerintahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah sebuah ibadah. Kita kalau akan baca Al-Qur'an disuruh apa? Isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila kamu mohon perlindungan pada Allah, apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, sini penting kita memahamkan masalah isti'adzah ketika akan membaca Al-Quran. Ya. Ini perintah Allah kalau akan membaca Al-Quran. Ya. Jadi bukan ketika kita misalnya baca zikir pagi petang. Baca zikir pagi petang itu baca zikir, bukan baca Al-Quran. Di antara zikir-zikir pagi petang itu membaca ayat kursi. Maka ketika membaca ayat kursi itu tidak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena kita akan membaca zikir. Salah satu zikir itu ayat kursi itu. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Jadi kalau baca zikir pagi sore langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai selesai. Ya. Tidak usah membaca ta'awud. Demikian pula kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena Allah menyebutkan apabila aku akan membaca Al-Quran. Orang yang namanya baca Al-Quran itu ya baca, duduk, ngaji. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya tentang masalah tersebut. Termasuk dalam hal ini, khotib juga ketika hari Jumat membawakan dalil sebetulnya tidak perlu membaca ta'awud. Kadang-kadang kita dengar di khutbah Jumat, ketika khotib akan baca satu ayat sebagai dalil dalam khutbahnya, dia membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala misalnya. Padahal itu tidak ada contohnya. Nabi SAW orang yang khutbah setiap Jumat kok di zamannya. Tidak ada riwayat dari beliau, dari para sahabat, bahwa Nabi SAW kalau akan baca ayat di atas mimbar mesti baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu istidlal, membawa dalil dari Al-Quranul Karim, bukan membaca Al-Quran. Lah kalau kita sholat pada ketika akan membaca surat Al-Fatihah, baca isti'adzah apa tidak? Baca. Karena kita akan membaca umul Quran dan beberapa surat sesudah itu. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ketika baca surat enggak usah pakai a'udzubillah lagi, sudah cukup. Yang pertama itu. Ketika akan baca Al-Fatihah, dan itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya bahwa Rasulullah SAW baca a'udzubillah atau ta'awudz atau isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah. Yang menjadi khilaf di antara ulama itu ketika sholat, ya ini khusus sholat, apakah setiap rakaat
seorang membaca ta'awud setiap membaca Al-Fatihah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau cukup di rakaat pertama saja? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Saya memilih cukup di rakaat pertama. Ya. Membaca ta'awud itu cukup di rakaat yang pertama. Rakaat kedua, 3, 4 enggak. Ya. Setelah saya pelajari ya, dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam masalah ini, saya cenderung kepada baca ta'awud atau isti'adzah itu cukup di rakaat pertama ketika akan membaca Al-Fatihah. Dan membaca ta'awud itu atau isti'adzah itu ada beberapa lafaz. Lafaz yang pendek dari Al-Quranul Karim. Di antaranya surat ini, surat Al-A'raf ayat 200. Juga dalam surat Fussilat ayat 36. Ya. Dan Fussilat ayat 36. Ya, yaitu imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ini Fussilat. Sedangkan yang sebelumnya surat Al-A'raf fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi lafaz pertama isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini paling pendek. Terambil dari Al-Qur'anul Karim. Itu surat yang saya bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat yang ke 200. Surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Jadi tidak ada rajim ya. Bentar. Nah ini tentang ada ar-rajim itu dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini surat An-Nahl ayat 96. Jadi kita disuruh untuk mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk, ar-rajim. Nah, ini lafaz yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua, redaksi yang kedua, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, yang kedua agak panjang. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang ketiga, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling panjang. Boleh salah satu dari tiga lafaz ini. Jadi ketika kita akan baca Al-Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, kita dianjurkan membaca ta'awudz atau isti'adzah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini paling pendek, lafadznya dari Al-Quran. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya, dari bisikannya, dari gangguannya. Itu yang terakhir. Ini tentang isti'adzah. Nah, isti'adzah karena dia merupakan permohonan perlindungan kepada Allah, atau karena dia merupakan permohonan perlindungan, maka tidak boleh kepada selain Allah. Ya, tidak boleh kepada selain Allah. Harus hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Syekh rahimahullah menulis dalam kitabnya ini, termasuk bagian dari kesyirikan
adalah seorang memohon perlindungan kepada selain Allah. Ya, syirik. Dan juga kita melihat tentang mohon perlindungan ini dalam Al-Quranul Karim, Allah menurunkan 2 surat. Surat ini termasuk surat yang ampuh untuk menangkis sihir dan syaitan. Surat apa kira-kira? Al-Mu'awwidhatan. Ya. Al-Mu'awwidhatani, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya Al-Mu'awwidhataini. Ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Namanya belajar. Ya. Al-Mu'awwidhatan atau Al-Mu'awwidhataini, itu 2 surat ini yang kita dianjurkan baca setiap zikir pagi dan zikir petang hari. Kalau dia bilang al-mu'awwidzat, bukan 2 tapi lebih dari 2, itu masuk di situ qul huwallahu ahad. Ya. Kalau dikatakan baca al-mu'awwidzat, itu 3 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya al-mu'awwidzat. Ya, tapi kalau bilang al-mu'awwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya kadang-kadang disuruh baca surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhatain. Ya, Iqra surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhatain. Surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhataini qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini yang senjata bagi seorang mukmin dari semua godaan syaitan, baik syaitannya jin ataupun syaitannya manusia. Ya, minal jinnati wan nas, dari syaitan manusia dan syaitan jin dan manusia. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah dalam bukunya ini menulis dalil tentang tidak bolehnya memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu disebutkan dalam surat, beliau membawakan dalil surat Al-Jin ayat ke-6. Surat Al-Jin, ya. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada orang laki-laki dari golongan jin, maka jin-jin itu pun menambah dosa bagi mereka. Semakin sombong mereka jin itu, karena manusia berlindung kepada mereka. Ini peristiwa terjadi di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah dahulu. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, ayat ke-6 surat Al-Jin. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana rijalun minal insi yabituna ahaduhum bil wadi fil jahiliyah. Dahulu ada orang-orang laki-laki dari golongan manusia, ya, misalnya salah seorang dari mereka itu tidur di lembah di padang pasir, ya, di zaman jahiliyah dahulu. Fayaqul, maka dia berkata ketika akan tidur, a'udzu bi azizi hadzal wadi, aku berlindung kepada, ya, pimpinannya lembah ini, ya, aku berlindung kepada kepalanya lembah ini.
Ini kata Abdullah bin Abbas, fazadahum lidzalika itsman. Maka perbuatan ini menambah dosa mereka. Karena kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan fazadal insu al jinna bisti'adzihim bil jinni bisti'adzihim bi aziz jur'ah alaihim wazdaduhum bidzalika itsman. Jadi dengan manusia meminta perlindungan kepada pemimpinnya jin di lembah itu, di satu tempat itu, ini menjadikan jin-jin itu bertambah bangga dengan diri mereka dan bertambah dosa mereka. Karena mereka bangga lihat manusia itu minta perlindungan pada kita. Itu. Jadi ini perbuatan tercela. Makanya dari itu Syekh membawakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa ini perbuatan ini tidak benar. Bahwa dulu ada orang-orang laki-laki dari golongan manusia minta perlindungan kepada golongan laki-laki dari golongan jin, maka mereka bertambah dosa. Ini perbuatan yang tercela. Makanya para ulama mengatakan, la tajuzul isti'adzatu bil jinni. Tidak boleh mohon perlindungan kepada jin. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di hari kiamat kelak. Ya. Yaitu wa yauma yahsyuruhum jami'an, hari ketika Allah mengumpulkan manusia seluruhnya dan jin. Ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi, wahai Allah mengatakan pada golongan jin, wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan berlindung kepada jin ini termasuk perbuatan yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Oleh karena itu kita dilarang, ya, kita dilarang. Makanya kalau mohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada jin, dia semakin berani. Nah, dan ini penting untuk catatan. Jangan ngajari anak-anak kita itu takut pada syaitan atau takut pada jin. Suruh dia berani. Suruh dia baca ta'awudz, isti'adzah. Anak mau pergi ke belakang misalnya malam-malam, ya kadang-kadang takut anak itu, suruh temani, bilang baca ta'awudz, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya lari. Ya, jadi jangan malah ditakut-takuti. Ya, tidak boleh menakut-takuti anak dengan jin. Ya, justru kita harus menyuruh anak kita berlindung pada Allah dari kejahatan jin. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian dahulu, bahkan sampai sekarang, kepercayaan bahwa ada penghuni yang menjaga suatu tempat itu masih merajalela di masyarakat. Iya. Apalagi desa-desa. Makanya desa itu ada istilahnya sedekah bumi. Ya. Sebagian petani datang ke sawah-sawah mereka bawa makanan sesajen. Ya, itu untuk apa? Diberikan kepada penghuni sawah itu, yang menjaga sawah itu, ya, supaya tidak ganggu. Iya. Nah, jadi jangan dikira bahwa kepercayaan seperti ini, takut pada syaitan, takut pada jin, ya, menghormati para pemimpin syaitan yang ada di satu tempat, itu sudah punah. Tidak. Sampai hari ini masih ada. Nah, sekarang ada orang bangun jalan, potong sapi, kepalanya ditaruh di dalam tanah, itu untuk apa artinya itu? Diserahkan kepada penghuninya. Ada sumur tua di satu kota, ya, ada acara tahunan,
Setiap tahun sembelih ayam, ya, kemudian dilemparkan ayam itu ke dalam sumur tua itu. Karena apa? Sedekah untuk yang penghuni di situ, karena takut kalau tidak diberikan sedekah jangan ganggu. Nah, ini contoh-contoh ya yang masih banyak dalam kehidupan kita ya, tentang ya animisme, takut pada ruh-ruh halus. Itu ajaran Hindu kan, ya. Maka dikasih sesajen supaya mereka tidak mengganggu. Nah, makanya Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agar kita betul-betul berlindung hanya kepada Allah. Karena Allah Ta'ala dialah An-Nafi', Dia Ad-Dhar. Allah Ta'ala dialah yang memberi manfaat, dan Dia pula yang memberi mudarat pada hamba-hambanya. Ya, bukan syaitan, bukan jin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang larangan mohon perlindungan kepada jin atau kepada selain Allah siapa saja, ya, atau kepada selain Allah siapa saja. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala dalam kitabnya ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Khawlah binti Hakim, wa ana Khawlah binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di satu tempat, ya, barang siapa yang turun di satu tempat, faqala, lalu dia berkata ketika turun di tempat itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa yang dari kejahatan ciptaan Allah. Kalau dia baca kalimat ini, lam yadhurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya, ya. Hatta yarhala min manzilihi dzalika, sampai dia itu meninggalkan tempat tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini biasa kita itu dalam perjalanan kadang turun di satu tempat, ya, dimanapun kita turun. Kalau sekarang kan ada tempat-tempat rest area, tempatnya bersih, tempatnya ini, tetap ya, ketika turun di situ baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Jangan hanya tempat serem-serem aja, ya. Dulu kan belum ada rest area, ya. Ya, dulu tempatnya serem, ngeri, takut, mungkin ada penghuninya. Ya sama saja, bisa jadi syaitan lebih nyaman di rest area. Ya, bisa jadi begitu. Jadi ini ayat, ini hadis ini ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita turun di satu tempat ketika dalam perjalanan, baca ta'awudz di situ. Ya. Termasuk hotel. Ya, saya kalau masuk hotel lihat di mana ya, tetap ta'awudz. Ya, kecuali Mekah Madinah ya enggak. Tapi kalau di tempat-tempat di mana, karena di situ kamar-kamar hotel itu pernah dihuni oleh macam-macam manusia, ya, yang muslim, yang kafir, tinggal di situ itu. Ya. Maka wallahu a'lam, menurut saya begitu. Kalaupun kita tinggal di satu hotel, tetap baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan yang Allah ciptakan, yang mungkin ada di situ, kita tidak tahu mereka itu. Kamar mandinya, toiletnya dipakai oleh mereka, orang-orang yang bukan muslim juga misalnya. Nah, jadi hadis ini umum, ya, jangan pilih-pilih. Oh, ini mungkin dulu, ya, masih zaman gelap gulita, belum ada lampu. Enggak, sama saja, ya. Jadi doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ini ketika turun dimanapun. Turun di sini pun bisa jadi turun sebentar,
Atau mungkin nginap, ya baca dua-duanya. Ketika kita turun sebentar untuk buang air misalnya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian ketika kita juga mungkin nginap di satu tempat, di tempat itu juga baca doa ini. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Contoh yang lain. Ya, Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Wanita yang sangat takwa pada Allah Ta'ala, ahli ibadah. Ya. Dan Allah menguji Maryam dengan memberikan anak tanpa suami. Siapa yang datang kepada Maryam ketika itu? Jibril akan meniupkan ruh pada rahimnya Maryam. Ketika Maryam melihat orang ini datang, kok ada orang laki-laki masuk di tempat ibadahnya. Apa kata Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku mohon perlindungan kepada Allah Maha Pengasih dari engkau kalau memang engkau seorang takwa. Ini contoh, ya. Padahal orang ini orang baik, orang ini. Jibril datang itu bukan dengan wajah yang serem, enggak. Malaikat itu bagus-bagus wajah mereka. Ya. Itu pun Maryam berlindung pada Allah. Ya. Apalagi tempat-tempat yang ya menyeramkan, menakutkan, mengkhawatirkan, kita harus baca. Nah, ini contoh. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, baik itu manusia ataupun makhluk yang lainnya. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi SAW kalau turun di satu tempat kita itu membaca in a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Karena ciptaan Allah itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak mengetahuinya. Ada yang kita lihat, ada yang kita tidak lihat. Dan di antara yang kita tidak lihat adalah syaitan dan jin. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dari tempat yang kalian tidak melihat syaitan. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu kita ini di mana. Ada makhluk gaib di sekeliling kita tidak tahu. Maka kita berlindung. Itu di antara hikmah. Kita dianjurkan untuk berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan atau dari kejahatan ciptaan Allah. Itu karena kita tidak semua makhluk ciptaan Allah itu kita melihat mereka. Ada yang bisa kita lihat, ada yang kita tidak lihat. Kalau ada ular datang kita lihat lari misalnya, ya, tahu ular. Atau kalau jengking kelihatan. Tapi kalau jin tidak ada yang tahu. Ya. Maka berlindung pada Allah dari semuanya. Baik yang kita lihat maupun yang kita tidak melihatnya. Ya. Contoh berlindung dari yang kita lihat, ya tadi itu. Maryam minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, karena dia orang yang wanita yang suci. Dia menjaga kehormatan dirinya, kok tiba-tiba ada laki-laki masuk di tempatnya. Ya. Maka dia berlindung pada Allah. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia ingatkan pada Allah Ta'ala dengan ketakwaan. Ya. Aku berlindung pada Allah dari engkau kalau memang kamu seorang yang bertakwa. Jadi agar orang ini takut pada Allah. Kemudian baru Jibril mengatakan, aku ini utusan dari Tuhanmu untuk meniupkan ruh kepada, memberi kamu berita gembira akan ada lahir seorang anak dari kamu. Maka terheran Maryam itu, loh, kok aku bisa punya anak? Oh, belum ada laki-laki yang sentuh aku. Ya. Jadi demikian. Kemudian berlindung dari yang kita tidak melihatnya. Nah, termasuk dalam hal ini yang perlu juga saya ingatkan, kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala untuk anak-anak kita. Ya, sebagaimana Rasul SAW juga beliau memberikan atau doa mohon pada Allah untuk cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma.
Disebutkan dalam hadis sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yu'awwidhul Hasan wal Husain yaqul. Jadi beliau itu minta perlindungan pada Allah Ta'ala untuk Hasan dan Husain. Ya. Beliau mengatakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku menjadikan Allah sebagai pelindung, atau kalimat Allah sebagai pelindung kalian dari setiap syaitan dan sesuatu yang berbahaya, dan dari setiap ain, ya, mata yang berbahaya, ya, karena ain itu hak. Orang melihat sesuatu dan matanya, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, maka bisa terkena ain, ya. Makanya kita dianjurkan kalau melihat sesuatu yang indah, Masya Allah, Subhanallah, Allah yubarik, ya, jadi didoakan. Jangan hanya aduh, ya, indahnya, cantiknya, bagusnya, tidak menyebut nama Allah, Allah ini bisa kena aib. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang datang misalnya melihat anak cucu baru melahirkan, yaitu ya diajarkan mereka, Masya Allah, yang hanya kagum tok, tapi tidak tahu ta'awud atau tidak memuji Allah Ta'ala. Ini dikhawatirkan terkena ain. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, untuk cucunya, yaitu u'idhu kuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini ibu-ibu harus hafal, nenek-nenek termasuk. Ya. Ya, baca, tulis. U'idzuka. Saya pakai ka aja. Ini kuma ini untuk dua orang, Hasan dan Husain. Nah, kalau cucunya lahir satu, laki-laki, u'idzuka. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki. Ya tinggal diganti ka sama ki. Kalau laki, ka. Kalau perempuan, ki. U'idzuki kalau perempuan, atau u'idzuka kalau laki-laki. U'idzukuma. U'idzukuma. Kalau apa? Sama, dua perempuan sama. U'idzukuma sama. U'idzukuma kalau perempuan. Bikalimatillahi tammah. Bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah. Min kulli syaitanin wa hammatin, wa hammah boleh? Sudah belum? Wa min kulli ainin lammah. Wa min kulli ainin lammah. Ya. U'idzuka atau u'idzuki atau u'idzukuma, ya. Bikalimatillahi tammah atau bikalimatillahi tammati boleh, sudah. Itu aslinya. Bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ya, itu yang pakai tintinnya. Iya, tanya apa? Oh, enggak, ini kalau pas datang aja, pas ketemu. Oh, itu bisa pakai kata kata ganti, ya, yang orang tidak ada, ya.
Misalnya Allahumma inni u'idzu waladi, ya. U'idzuka waladi, misalnya au bi kalimatillah, u'idzu waladi bi kalimatika at-tamma min kulli syaitanin wa hamma. Tapi ini pada kalau dilihat dari apa namanya? Sebab hadis ini yaitu untuk anak-anak masih kecil, ya. Untuk yang masih kecil. Ya masing-masing doa lagi gede, baca doa sendiri. Ini memang untuk anak-anak, terutama anak-anak kecil belum balik gitu ya. Itu dibacakan ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi doa ini sebagai contoh bahwa kita mohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Loh, di sini ada kalimatillah. Ya, kalimatillah itu sifat-sifat Allah, salah satu dari sifat Allah. Ya, jadi berlindung pada Allah atau berlindung pada sifat Allah itu dibolehkan. Tapi berlindung kepada ciptaan Allah tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi berlindung kepada Allah atau kepada sifat-sifat Allah. Ya. Itu boleh. A'udzu bi qudratillah. Boleh, ya. A'udzu bi qudratillah min syarri apa misalnya. Berlindung pada kekuasaan Allah dari kejahatan apa misalnya. Ya, jadi kalau berdoa dengan nama-nama Allah ya atau sifat-sifat Allah, berlindung dengan itu dibolehkan. Boleh dipakai ruqyah. Untuk ruqyah ya. Ruqyah qaf, ruqyah. Lain dengan ruqyah. Ruqyah itu kalau mau Ramadan ruqyatul hilal. Lihat hilal bulan itu ruqyah kalau itu. Kalau ini ruqyah qaf, ruqyah. Bukan ruqyah loh ya. Iya, bukan ruqyah. Ruqyah. Nah ini bab yang dibahas oleh Syekh ya tentang bahwa berlindung kepada Allah, kepada selain Allah ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Maka kita berlindung hanya kepada Allah. Ya. Nah di dalam pembahasan ini ada beberapa poin penting. Yang pertama bahwa kita mengetahui tentang tafsir surat Al-Jin ayat 6, yaitu ternyata dahulu zaman jahiliyah ada orang jahiliyah pergi di satu tempat, di satu lembah, mereka berlindung kepada jin ya supaya jin tidak ganggu mereka di tempat tersebut. Ini perbuatan syirik, makanya dicela oleh Al-Quran. Nah oleh karena itu kita pun tidak boleh ketika datang suatu tempat, ya, misalnya ke laut, ke pantai, ya. Kalau kita ke pantai itu baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Jadi Allah berlindung pada engkau dari penghuni pantai ini, dari penjaga pantai ini. Karena di masyarakat misalnya ini ada yang jaga pantai ini, ya. Kadang-kadang begitu, itu banyak. Kamu harus berbuat sesuatu supaya kamu dilindungi dari pantai ini, nanti kamu dimakan ombak, ditelan. Apa perbuatan ini? Harus berbuat sesuatu. Potong ayam misalnya, kasih kepada penghuni pantai ini, penjaga pantai ini. Ini syirik namanya, syirkun billah. Syirik, tidak boleh. Jadi kalau kita misalnya kebetulan piknik ya ke satu pantai gitu, tinggal baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Karena betul bisa jadi di pantai ada syaitan, ada jin, kita tidak tahu. Atau di mana saja tempat-tempat yang kita pertama kali turun, baca. Pergi Tawangmangu misalnya, mau lihat air terjun, baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kita tidak tahu di mana saja. Ketika turun satu tempat, baca doa ini. Kemudian bahwa berlindung kepada selain Allah merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang
tidak dibolehkan. Kemudian juga kita melihat bahwa Nabi SAW beliau pun mohon perlindungan pada Allah untuk cucunya, ya, dari kejahatan setiap yang jahat, baik itu syaitan, penyakit, ain, ya, mata yang panas, mata yang berbisa, itu, atau yang lainnya. Tetap berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahwa doa ini memiliki keutamaan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita amalkan doa ini. U'idzukuma ya minas u'idzukuma minas syaitan wa hamma min kulli ainin lamah. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kemudian doa termasuk yang keutamaan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian juga pembahasan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya kita ini tidak luput dari ya ujian, cobaan. Ya, maka dari itu kita harus berlindung pada Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut, ya, dan bahwasanya yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Ta'ala, yang bisa melindungi dari berbagai keburukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selain Allah tidak bisa, maka mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.